Assalamualaikum semua. Jumpa lagi bersama saya Triani Yuliana. Kali ini saya akan membacakan novel yang berjudul Cinta untuk Fiza Part 33. Jangan lupa tekan tombol like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Part 33. Bukan mimpi. Sayang, kamu yakin mau turun di sini? Pak Dava bertanya dengan raut keraguan di wajah tampannya. Setelah menepikan mobil pada jarak sekitar 30 meter dari pintu gerbang kampus. Sesuai dengan arahanku tadi. Aku mengangguk pasti, lalu melepas sabuk pengaman sembari menyembunyikan senyum. Masih merasa tergelitik saat telingaku mendengar panggilan romantis dari lelaki yang kini mulai menyebut dirinya aku itu. Sepanjang perjalanan tadi, hati ini serasa dipenuhi bunga-bunga karena mendapatkan segala macam perhatian darinya. Kenapa nggak sekalian sampai di depan pintu masuk saja? Pak Dava kembali bertanya sembari menangkup pipi kananku dengan telapak tangan kirinya. Membuatku tersipu malu. Nggak apa-apa, di sini saja. Jawabku sedikit gelisah. Merasa belum nyaman dengan perlakuan manisnya itu. Juga merasa tak tenang karena bingung menjelaskan bagaimana. Aku sengaja berangkat lebih awal dan meminta dia mengantar sampai di sini karena merasa belum siap jika ada yang memergoki kami berdua. Setelah banyak mahasiswa yang menyaksikan kejadian kemarin, aku ragu situasi kampus tetap akan sama seperti sebelumnya. Tangan Pak Dava berangsur turun dari wajahku. Kemudian dia menggenggam jemari tanganku yang tegang dan panas dingin. Apa kamu belum siap jika hubungan pernikahan kita diketahui banyak orang? Aku terkesiap mendapat pertanyaan yang tak terduga darinya. Bukan begitu. Hanya saja alis Pak Dava bertaut. Kemudian dia menghela napas berat. Kamu masih kepikiran kejadian kemarin? Seketika aku membisu. Pak Dava seolah-olah bisa menebak isi hatiku. Setelah peristiwa memalukan kemarin, jujur Fiza takut menjadi bahan perbincangan orang-orang. Bagaimana kalau banyak mahasiswa yang berpikiran macam-macam? Aku memberanikan diri mengungkapkan keresahan hati. Namun, sejurus kemudian ku gigit bibir bawah dan melempar tatapan yang tanpa terasa mulai mengembun panas ini keluar kaca jendela. Aku merutuki diri karena terlalu jujur padanya. Bagaimana jika dia tidak suka? Atau bahkan marah setelah mendengar pengakuanku tadi? Hening. Pikiranku saat ini berkecamuk, mengingat kejadian-kejadian sebelumnya. Ternyata jiwa yang terluka ini belum sepenuhnya pulih, dan masih terasa perih. Maaf sayang, semua ini terjadi karena salahku. Aku bergeming dengan pikiran menerawang, bingung mau merespon permintaan maafnya itu. Meskipun ada gelenyar aneh setiap kali dia menyebutku sayang, tetapi kali ini rasa khawatir dan pikiran macam-macam lebih mendominasi. Aku sadar
Kesalahanku itu memang tidak termaafkan. Aku menoleh dengan ragu-ragu, lalu berupaya mendalami isi hatinya lewat sorot kedua netra kecoklatan yang penuh penyesalan itu. Apa yang membuat Pak Dava berpindah haluan memutuskan untuk memilih Fiza secepat ini? Apa hubungan Pak Dava dengan Siska benar-benar sudah selesai? Tanyaku dengan menyimpan getar suara karena kembali merasakan sesak di dada. Pak Dava tampak tercengang. Kemudian dia menghela napas panjang sembari mengusap sudut netraku yang berair. Maaf, tidak untuk saat ini. Aku benar-benar berjanji memberitahu semuanya padamu di waktu yang tepat. Bisakah kamu memberiku sedikit waktu lagi? Pak Dava memohon dengan lirih. Sementara itu, bibirku keluh karena hati dipenuhi dengan rasa kecewa. Hening. Kemudian, jemari tangan kanannya bergerak memasukkan anak rambut yang menyembul dari khimarku dengan penuh perhatian. Kamu cantik sekali memakai gamis dan jilbab dengan warna kalem seperti ini. Aku tersipu lagi. Tampak sekali Pak Dava mengalihkan pembahasan. Namun, entah mengapa hati ini meleleh mendapat perlakuan dia yang lembut seperti ini. Teringat dengan masa-masa mencekam kala itu, ketika aku semobil dengannya. Saat itu suasana terasa beku dan penuh kebisuan. Namun, sekarang ini sangatlah berbeda. Kebekuan itu perlahan telah mencair oleh sikapnya yang hangat. Sedangkan kebisuan saat itu telah berganti dengan ucapan dan perhatiannya yang manis. Bersyukur. Seharusnya hati ini dipenuhi rasa syukur karena Allah akhirnya telah melembutkan hatinya. Sabar. Mungkin aku memang harus lebih bersabar lagi untuk bisa mendengar penjelasannya. Pak Dava kembali menatapku khawatir. Atau kamu mau pindah kampus saja? Sontak aku menggeleng cepat. Kamu yakin? Aku mengangguk pelan. Fiza saat itu sudah susah-susah lolos masuk di kampus ini lewat jalur tes beasiswa berprestasi. Sayang jika harus pindah. Yakin? Jangan khawatirkan masalah biaya. Kamu tidak perlu capek-capek mengejar beasiswa. Aku yang akan tanggung semuanya. Aku mengangguk lagi seraya mengukir senyum tipis. Fiza hanya enggak mau merepotkan siapa-siapa. Mama waktu itu juga melarang Fiza mencari beasiswa. Tetapi rasanya senang dan puas kalau kuliah hasil dari usaha sendiri. Jadi, Pak Dava enggak perlu khawatir. Insya Allah Fiza baik-baik saja di sini. Kamu lucu banget sih, ucapnya sembari mengacak khimar di kepala ini. Selanjutnya, lelaki yang mengenakan kaos putih dilapisi dengan jaket hitam itu memiringkan tubuhnya. Ia mengecup keningku secara mendalam. Jangan penasaran bagaimana rasaku saat ini. Yang pasti seolah-olah ada sesuatu yang terbang di dalam sini. Ya Allah, ini benar-benar bukan mimpi kan? Aku ingin memastikan dengan mencubit lengan sendiri. Dan ternyata, au! Terasa sakit. Kenapa sayang? Alis Pak Dava terangkat. Dia menatapku bingung. Oh, nggak apa-apa. Jawabku salah tingkah. Kirain kenapa-kenapa. Ya sudah kalau begitu Fiza mau turun dulu. Aku mengelur tangan padanya. Setelah Pak Dava menerima,
Langsung kucium punggung tangannya itu dengan sepenuh hati. Hati-hati ya sayang. Nanti pulangnya tunggu saja di depan gerbang. Oke? Aku mengangguk-angguk lagi. Sebelum keluar mobil, aku memberanikan diri membuka suara. Pak Dava juga harus hati-hati. Terima kasih sudah mau mengantar Fiza. Assalamualaikum. Ucapku tersipu-sipu. Masih aneh rasanya. Tunggu. Aku yang memegang handle pintu seketika menoleh dan menatapnya penuh tanya. Tadi manggil apa? Aku memutar otak. Bingung. Lagi-lagi aku menggigit bibir setelah menyadari betapa sulit lidah ini memanggilnya dengan panggilan sayang. Kalau begitu, panggil saja Mas. Katanya nggak mau dipanggil Mas. Aku mengerut dahi. Mas Dava sayang. Jawab Pak Dava lantang. Hah? Aku terperangah dengan dada berdesir parah ketika mendengar permintaannya yang penuh kesungguhan itu. Setelah mengumpulkan keberanian, aku menahan napas untuk mencobanya. Haruskah sekarang? Pak Dava mengangguk pasti. Ya sudah, hati-hati Mas Dava. Sayang, terima kasih. Tiba-tiba seluruh organ tubuhku membeku ketika mendapat kecupan singkat di bingkai ini olehnya. Refleks tangan menyentuh bibir yang basah akibat ulah suamiku ini yang tengah mengulas senyum manis tanpa merasa bersalah sama sekali. Ya sudah, sana turun. Apa mau ditambah lagi? Tanyanya sembari mengelum senyum menggodaku. Seketika aku menggeleng cepat, lalu membuka pintu. Ingin segera keluar dari mobil yang terasa gerah meski AC-nya masih menyala ini. Cepat-cepat aku menutup pintu dengan membekap mulut yang tak berhenti menyungging senyum bahagia. Dengan setengah berlari, aku meninggalkannya. Sesekali aku menoleh, melempar tatapan malu-malu, dan melambaikan tangan perlahan ke arah Pak Dava yang belum beranjak meninggalkan lokasi itu. Oh, bunga-bunga di hatiku rasanya kembali bermekaran. Aku membawa langkah ceria ini terayun melewati pintu gerbang kampus tanpa merasa ada beban sedikit pun. Kekhawatiran-kekhawatiran yang sempat mendera seolah-olah terbang di bawah angin sepoi-sepoi basah. Alhamdulillah, ya Allah. Bibir ini tak berhenti melafazkan puji syukur kepada Allah. Aku semakin yakin bahwa hari ini adalah hari yang cerah, karena mendung di hati perlahan sudah beranjak. Aku bersenandung dalam hati, melewati koridor kampus yang lumayan sepi karena masih terlalu pagi. Mengabaikan tatapan beberapa mahasiswa yang kulewati. Namun, tiba-tiba jantung ini seolah-olah berhenti mendadak ketika ada yang menarik tas punggungku. Refleks aku beristighfar dan berhenti dengan menahan dada yang berdebar-debar. Pikiran menjadi kalut. Dengan menahan gemetaran, aku memutuskan membalikkan badan. Sontak aku tercengang. Telapak tangan kiri spontan memegang dada saat melihat pelakunya. Ya Allah, ngagetin sih Rah, kirain siapa? Seketika Rara cekikian mendapati ekspresiku yang melotot ke arahnya. Sedangkan aku menetralkan dada yang tak karuan karena ulahnya. Cie, yang diantar suami ganteng. Seketika aku membekap mulut Rara dengan memberikan sinyal mata kepadanya. Saat melihat ekspresi Rara yang membelalak mata, aku melepas tangan. Maaf Ra, takut kalau ada yang dengar.
bisikku ke telinga Rara sembari merangkul pundaknya. Oke, tapi harus janji cerita. Awas kalau enggak. Protesnya bercanda. Siap. Aku mengacungkan jempol kiri ke arahnya. Lega sekali karena Rara ternyata tidak berubah membenciku. Beberapa saat kemudian, anganku sadar mengenai ucapan Rara barusan. Ngomong-ngomong, tahu dari mana kamu, Ra? Tanyaku sembari berganti posisi tangan merangkul menjadi menggandengnya menuju kelas. Mama kamu. Kemarin tuh aku saking paniknya hubungin kamu berkali-kali tapi nggak diangkat. Ya sudah, aku samperin aja ke rumahmu. Kata mama kamu sudah pindah. Mama kamu yang cerita semuanya. Rara bercerita panjang lebar, tetapi dengan suara hanya kami yang mampu mendengarnya. Gimana Za, rasanya diginiin? Rara memaju-majukan bibirnya. Refleks aku membekap kembali bibirnya dengan mata membeliak. Hus, kamu? Tanyaku kaget dan curiga. Gak sengaja lihat aja tadi pas lewat. Hehe. Dasar, gerutuku padanya. Rara terkekeh. Ngomong-ngomong, tumben berangkatnya awal banget, Ra. Biasanya juga agak mepet. Ya, aku kan gak tahan saking pengen dengerin cerita kamu. Jadinya ya berangkat pagi. Terus ngelihat mobil Pak Dawa berhenti. Aku pikir ada apa. Ternyata... Ish, dasar. Awas bintitan. Kamu sih pikir baper jomblo visabilillah. Pasti teman-teman yang lain nanti pada heboh kalau tahu dosen inceran mereka menikahnya dengan kamu, Za. Nggak tahu deh. Yang penting kamu janji ya, jangan cerita sama siapa-siapa dulu. Siap, sahut Rara. Dari kemarin sih kayaknya sudah pada curiga. Banyak yang bisik-bisik itu. Semoga sih baik-baik saja. Mengingat Bu Siska... Sudah, nggak usah dipikirin itu. Aku akan belain kamu kalau ada yang gangguin. Termasuk Bu Siska itu. Ucap Rara meyakinkan. Makasih ya, Ra. Kamu memang sahabat yang paling baik dan pengertian. Kami kembali berangkulan dengan mengabaikan tatapan-tatapan mahasiswa yang berpapasan, berupaya menenangkan hati dan menghempaskan kerisauan yang bersarang di angan ini. Jam pembelajaran kuliah hari ini terasa berlalu dengan cepat karena aku sangat menyukai materi yang disampaikan. Sebelum pulang, aku dan Rara memutuskan untuk melaksanakan salat Asyar di masjid kampus, sekaligus menunggu suamiku datang menjemput. Kami melakukan salat Asyar berjamaah bersama mahasiswa lain. Setelah salat usai, bergegas aku dan Rara keluar. Melihat langit yang cerah kini berubah mendung yang sangat gelap. Aku sedikit cemas karena tak membawa payung. Ra, ayo buruan. Kayaknya hujan segera turun. Lihat tuh, awan hitam di langit jalannya cepat banget. Ucapku sembari tergesa-gesa memakai sepatu kets yang baru saja ku ambil dari rak penyimpanan alas kaki. Kamu mau bareng aku atau gimana? Tanya Rara yang juga sedang melakukan hal sama sepertiku. Aku langsung saja ke depan. Pak Dava takut sudah nungguin. Ya sudah, aku juga mau cepet-cepet ke parkiran. Hati-hati ya, ucapku sambil cium pipi kanan dan kirinya. Yups, kamu juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami akhirnya sedikit berlari berlawanan arah. Sesaat kemudian, ponsel di tas kurasa bergetar. Tanda ada suatu panggilan yang masuk. Kemungkinan merupakan panggilan dari Pak Dava.
Ternyata susah sekali untuk memanggilnya Mas. Ingin mengangkatnya, tetapi keburu rintik-rintik hujan yang cukup besar menerpa aku. Khawatir basah kuyup, aku bergegas berlari menuju salah satu teras gedung yang paling dekat. Setelah mengusap-usap bintik air yang mengenai himar, aku memutuskan untuk mengambil ponsel. Namun di saat tangan membuka resleting pada tas, tiba-tiba ada suara seseorang yang begitu mengejutkanku. "Kebetulan kamu di sini. Saya mau bicara." Jantungku serasa berhenti berdetak. Kupejamkan netra sejenak untuk menetralkan diri, mempersiapkan hati dan pikiran untuk mendengar ucapan Siska yang entah dari mana datangnya. Setelah memindai sekeliling, baru menyadari bahwa ini adalah gedung rektor kampus. Mungkin dia baru saja menemui orang tuanya. "Ya, silakan bicara." Ponselku yang tak berhenti bergetar membuatku memfokuskan diri merogoh ponsel di tas. "Mentang-mentang Dava memilihmu, kamu jadi sombong sekali." Diajak berbicara orang yang lebih tua berlagak sibuk. Bersamaan dengan ponsel yang berada di genggaman, aku mendongak, terkejut dengan ucapan Siska yang menohok itu. "Maaf, ada panggilan masuk." Aku berupaya menahan diri untuk membalas ucapannya yang ketus hingga mengabaikan ponsel yang masih bergetar. "Apa panggilan itu dari Dava?" Tanyanya menaikkan suara. Penasaran sekali tampaknya. "Bu Siska mau bicara apa?" Aku mengalihkan pertanyaan darinya. Sombong sekali," ketusnya. "Maksudnya gimana?" Aku menyimpan getar emosi di sela-sela suara hujan yang kian deras. "Kamu pikir Dava memilihmu bukan karena suatu alasan?" Aku menahan napas yang semakin memburu karena tersulut ucapannya yang memuncak. "Kalau tidak ada sesuatu yang penting, saya mau permisi. Suami saya sudah menjemput di depan," ucapku setelah melihat nama pemanggil di layar ponsel. Gadis panti ini ternyata besar kepala. "Apa kamu tahu Dava memilihmu karena apa?" Aku tak menanggapi ucapannya yang semakin meninggi seiring dengan suara hujan yang deras. Aku yang rela memberikan segalanya termasuk dengan salah satu ginjalku saja dia tinggalkan. Apalagi kamu yang tak punya apa-apa. Seketika aku mendongak dan terperangah mendengar ucapannya yang serupa halilintar yang menyambar itu. "Maksud Bu Siska apa?" Tanyaku dengan gemetaran dan napas tersengal-sengal saking terkejutnya. "Maksudku, kamu itu terlalu polos dan tak mengerti apa-apa." Sesaat kemudian, ku pejamkan mata, menghalau ucapannya yang bisa saja mengada-ada, mengingat bahwa Pak Dava ingin menjelaskan semua padaku nantinya. Apakah termasuk fakta ini? Aku menggeleng dan mengambil napas yang terasa semakin menyesakkan. Dava memilihmu hanya karena ingin lari dari tanggung jawab. Aku menatapnya dengan pandangan kosong yang penuh dengan kaca-kaca di pelupuk mata. Aku tengah hamil, Viza. Hatiku seketika terkapar oleh tusukan tajam dari ucapan Siska. Perih dan sesak mendadak menggelung jiwa dan raga ini. Telingaku berdengung, rasanya mau pecah. Ucapan Siska meskipun lirih, tetapi serupa bom yang meledak di hadapanku. Aku serupa orang linglung yang kehilangan akal dan kehilangan arah. Tak mampu menjawab apa-apa, hanya bisa menggeleng-geleng kepala. Aku merasakan dada yang terimpit, dan merasakan tulang-tulang yang tak kuat lagi untuk menopang tubuh.
Aku melangkah guntai, menerobos hujan yang deras, mengabaikan Siska dan siapa saja yang melihatku. Aku merasakan luka di hati yang kembali menganga. Kemudian luka itu seperti tersiram air garam. Perih, hancur. Rasaku kini telah mati. Benar-benar mati. Tak ada lagi nama Dava di hati. Nama itu sudah mati dan terkubur dalam-dalam. Entah akan kubawa kemana tubuh ini. Yang pasti akalku seolah-olah tak berfungsi lagi. Wah, sulit dipercaya. Apa perkataan Siska itu dusta atau memang kenyataannya seperti itu? Simak terus ya cerita ini. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum.